Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Sri Maharani. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai model-model pembelajaran. Karena di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum yang relevan. Jangan lupa simak video ini sampai habis ya. Nah, jadi teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembahasan materi yang pertama ya, yaitu saintifik. Jadi, pendekatan saintifik ini merupakan model pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013 dengan menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya, yang dimana pendekatan ini merupakan berpusat pada siswa atau student center approach ini bertujuan supaya siswa nantinya mampu memiliki kestabilitas dalam berpikir atau thinking skill, kritis, ilmiah, dan analitis. Nah, jadi di dalam model pembelajaran saintifik ini dirancang agar peserta didik diberikan ruang untuk bereksplorasi terhadap materi pembelajaran. Jadi mereka pun secara aktif dapat membangun konsep, prinsip, serta hukum dengan melalui kegiatan 5M. Yang pertama yaitu mengamati. Peserta didik mengamati objek atau fenomena untuk mengidentifikasi dan menemukan masalah. Kemudian yang kedua, menanya. Peserta didik mengajukan pertanyaan berdasarkan pengamatan untuk merumuskan masalah lebih lanjut. Lalu kemudian yang ketiga, mencoba atau mengumpulkan informasi, yang dimana peserta didik dapat mencari dan mengumpulkan data dengan berbagai cara dan teknik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu adalah menalar atau menganalisis, yang dimana peserta didik dapat mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola dan konsep. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu adalah mengomunikasikan, yang dimana peserta didik dapat menyampaikan hasil analisis atau kesimpulan dan konsep yang telah ditemukan secara lisan maupun tulisan. Kemudian, adapun tujuan dari pendekatan saintifik ini, yang pertama yaitu melatih siswa agar berpikir kritis, kreatif, dan logis. Yang kedua yaitu membiasakan siswa bersikap ilmiah atau jujur, objektif, dan teliti. Kemudian yang ketiga yaitu membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan abad 21 yaitu dengan berpikir kritis, kolaboratif, komunikasi, dan kreativitas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Project Based Learning. Project Based Learning ini atau PJBL merupakan pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang dimana mereka belajar melalui penyelesaian sebuah proyek yang nyata yang relevan dengan kehidupannya sehari-hari. Nah, adapun tujuan dari Project Based Learning ini atau PJBL ini, yang pertama yaitu melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian yang kedua yaitu mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan yang ada di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil yang nyata. Kemudian yang keempat, mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan yang ada di kelas guna untuk menunjang keaktivitas belajar siswa. Kemudian yang kelima yaitu melatih sifat kolaboratif peserta didik. Nah, kemudian yaitu ada deep learning. Jadi, deep learning ini adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan penguasaan kompetensi secara mendalam dalam cakupan materi yang lebih sempit. Dan di dalam deep learning ini, siswa didorong untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan menyelami topik yang sedang dipelajari. Kemudian, sehingga ia dapat menjelajah lebih dalam dan menikmati keindahan panorama dari topik tersebut.
Nah, adapun tujuan dan manfaat deep learning. Jadi, tujuan dari deep learning ini adalah kemampuan model untuk belajar dari data besar tanpa campur tangan manusia, mempelajari pola kompleks dalam data, menghasilkan analisis canggih, dan membuat prediksi akurat untuk berbagai aplikasi seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, kendaraan otonom, dan personalisasi konten. Kemudian ada pun manfaatnya juga, yang dimana manfaatnya ini meliputi peningkatan efisiensi, skalabilitas, dan keandalan dalam analisis, serta pembentukan karakter dan keterampilan dalam abad ke-21. Jadi, kesimpulan dari ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi, yang dimana pendekatan saintifik menanamkan cara berpikir ilmiah, sedangkan PJBL memberikan pengalaman belajar yang nyata dan bermakna, sedangkan deep learning memastikan pemahaman siswa benar-benar mendalam dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Jika diterapkan bersama, ketiganya mampu membentuk siswa yang kritis, kreatif, kolaboratif, serta memiliki pemahaman yang berkelanjutan. Nah, cukup sekian dulu ya video pembelajaran kita kali ini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.